Rapat virtual PSSI dengan API diantaranya diwakili oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Yoyo Sukawi, PLT Sekjen Yunus Nusi, dan Direktur Teknik Indra Syafri. Sementara perwakilan API diantaranya diwakili oleh Firman Utina dan Ponario Astaman, serta Andritani Ardiasya. Soal kelanjutan Liga 1 dan Liga 2, PSSI masih menunggu hingga 29 Mei 2020 terkait status darurat COVID-19 dari pemerintah untuk memutuskan kelanjutan Liga. API juga memahami kondisi pandemi COVID-19. Jika kompetisi dilanjutkan, PSSI bersama API akan berjalan sesuai protokoler kesehatan. Sembari menunggu info pemerintah bagaimana teknis dan format kompetisi pada new normal ini, PSSI akan melanjutkan rapat dengan klub Liga 1 dan Liga 2. PSSI kembali mengadakan pertemuan virtual dengan stakeholder sepak bola nasional pada Selasa. Pertemuan ini akhirnya mencapai kesepahaman terkait nasib kompetisi sepak bola nasional. PLT Sekjen PSSI Yunus Nusi menjelaskan, peserta rapat sepakat melanjutkan kompetisi Liga 1 dan 2. Rencananya kompetisi akan dimulai pada bulan Oktober. Rancangan skema kompetisi new normal pun telah dipaparkan. Untuk Liga 1, kick-off dilakukan Oktober dengan sentralisasi pertandingan di Pulau Jawa dan tanpa penonton. Klub akan mendapat subsidi 800 juta rupiah setiap bulan, sementara degradasi ditiadakan. Sedangkan Liga 2 dimulai 2 pekan usai Liga 1 bergulir. Format kompetisi diubah menjadi turnamen dengan 4 grup yang berisi 6 klub. Tidak ada degradasi, sementara 2 tim akan promosi ke Liga 1. Untuk subsidi diberikan 200 juta rupiah per bulan. Ini bagian dari pengayaan Ketua Umum dan Esko untuk mengambil sebuah keputusan. Mungkin secepatnya besok PSSI akan mengambil keputusan untuk memutuskan berikut juga tentang menyangkut persoalan-persoalan gaji pemain, pelatih, hak dan kewajiban antara klub dengan pemain. Insya Allah akan diputuskan oleh PSSI melalui rapat eksekutif komite PSSI yang secepatnya akan dilaksanakan. Keputusan ini rencananya akan dibahas di rapat komite eksekutif yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Setelah terhenti sejak Maret lalu, kompetisi Liga 2 2020 dijadwalkan kembali bergulir pada Oktober mendatang. Gelaran kasta kedua kompetisi sepak bola Indonesia itu bergulir 2 pekan setelah Liga 1 lebih dulu digelar. Lanjutan kompetisi Liga 2 menggunakan format berbeda, yakni home turnamen. Setiap grup terdiri dari 6 klub dan bertanding dengan setengah kompetisi. Hanya 2 tim yang berhak promosi ke Liga 1 2021 mendatang. Di akhir kompetisi Liga 2 2020, tidak ada tim yang terdegradasi. Manajemen Sriwijaya FC mendukung rencana kembali digelarnya Liga 2 Oktober nanti. Namun Laskar Wongkito meminta ada kejelasan hukum terkait pelaksanaan lanjutan kompetisi tersebut. Jadi intinya dari Sriwijaya FC ingin semua yang akan dilaksanakan itu ada payung hukumnya, terutama masalah durasi, masalah kontrak, gaji, semuanya ada regulasi dari PSSI yang sehingganya tidak akan terjadi perdebatan antara klub dengan pemain maupun dengan pelatih. Jadi untuk klub Sriwijaya FC sendiri nanti untuk durasi kontrak akan menyesuaikan dengan edaran dari surat keputusan dari PSSI nanti. Karena memang untuk kontrak kita sebelum terjadinya wabah corona ini kontrak itu berakhir di bulan November. Manajemen juga meminta penerapan protokol kesehatan pada lanjutan kompetisi Liga 2 2020 itu.